Jadi ada proposisi tentang bilangan bulat ya. Bagaimana cara kita membuktikan, maka kita bisa memanfaatkan induksi matematik. Karena kalau misalnya kita flashback ke bab 1, di situ ada pembuktian argumen, lalu di bab 3 ada pembuktian proposisi untuk himpunan. Adapun bab 4 ini atau bab tentang induksi matematik membicarakan tentang pembuktian bilangan bulat saja ya. Nah, contohnya di sini kita diminta untuk membuktikan apakah benar bahwa jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n bisa kita rumuskan menjadi n dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Apakah bisa kita katakan seperti itu? Nah, untuk membuktikannya kita juga bisa gunakan nanti menggunakan induksi matematik. Jadi, apakah proposisi jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n itu bisa kita rumuskan dengan n dalam kurung n plus 1 bagi 2. Itu bisa kita gunakan induksi matematik. Nanti akan ada contoh-contohnya atau langkah-langkahnya. Ini ada contohnya lainnya gitu. Bisa kita perhatikan setiap bilangan bulat positif n dalam kurung n lebih besar dari 2, apakah benar dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan prima. Nah, ini pun bisa kita buktikan nanti. Lalu contoh lain, ya, apakah benar untuk semua n lebih besar dari sama dengan 1, untuk n pangkat 3 plus 2n adalah kelipatan 3. Contoh lainnya di sini, apakah benar untuk membayar biaya pos sebesar n sen dolar dalam kurung n-nya lebih besar sama dengan 8 selalu dapat digunakan hanya perangkat 3 sen dan 5 sen dolar. Apakah benar ketika di dalam sebuah pesta setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya itu bisa kita rumuskan atau bisa kita simpulkan menjadi n dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Nah, ini yang lain-lainnya. Karena contoh-contoh tadi itu berkaitan dengan bilangan bulat, maka kita gunakan induksi matematik. Oke, kita kembali ke sini dulu. Mungkin ketika kita ingin membuktikan sebuah proposisi itu benar atau tidak, ya, valid atau tidak, terkadang kita memasukkan bilangan bulatnya. Contohnya di sini, n-nya kan dari bilangan 1 sampai tak hingga. Ya. Oke. Misalkan n-nya 1. Oke, ketika n-nya 1 kan berarti satu, ini kalau persamaan adalah n plus 1 bagi 2 gitu ya. Maka kalau kita lihat di sini 1 plus 1 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Lalu ketika n-nya itu adalah 2 gitu kan, berarti kan sini 2, 2 tambah 1 dibagi 2. 2 tambah 1 adalah 3 yang dalam kurung 3 kali 2 adalah 6, 6 bagi 2 adalah 3. Jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n. Oke. Kemudian ketika n-nya itu adalah n buah bilangan ya. Ada 3 bilangan, berarti di sini 3 tambah 1 bagi 2. 3 tambah 1 adalah 4, 4 kali 3 ada 4 kali 3 12, 12 dibagi 2 itu adalah 4 kali 3 12 6. Ya. Oke, ini kan
terkadang kita gunakan satu persatu untuk pembuktiannya. Oke lah kalau misalkan angkanya itu dibatasi dari 1 sampai anggaplah di sini 3. Nah, kalau misalkan di sini kan 1 sampai n. Ya, apakah bisa kita buktikan dengan sebuah langkah tanpa harus kita masukkan semua nilai ya? Itu terbukti atau tidak? Nah, ternyata nanti ada langkahnya. Dan ternyata induksi matematik pun mempersingkat langkah dalam pembuktian dan tidak perlu memasukkan satu persatu angka yang diinginkan atau batas bilangan yang diinginkan. Oke, kita lihat induksi matematik merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Melalui induksi matematik kita dapat mengurangi langkah-langkah atau tadi bahasa gampangnya menyederhanakan langkah gitu ya, biar tidak harus memasukkan semua bilangan yang diinginkan. Kita awali dari prinsip induksi sederhana. Misalkan ada sebuah PN yang menyatakan bilangan bulat positif ya. Berarti kalau bilangan bulat positif, kita tidak memerlukan bilangan negatif ya. Lalu kita ingin membuktikan bahwa PN itu benar untuk semua bilangan bulat positif N. Jadi N-nya positif, kita pengen buktikan apakah benar. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama ketika dimasukkan angka 1, itu benar. Lalu ketika hipotesanya atau ketika kita anggap PN itu benar, maka PN plus 1 pun juga benar. Untuk setiap N-nya lebih besar sama dengan 1. Jadi N-nya bilangan bulat positif. Nah, ini 2 langkahnya. Langkah pertama, langkah kedua. Nah, langkah pertama di atas disebut sebagai basis induksi. Ya. Dimasukin angka 1 ya. Kemudian langkah kedua, ketika kita masukkan N plus 1, maka disebut sebagai langkah induksi. Nah, langkah induksi ini berisi asumsi yang menyatakan bahwa PN benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Lalu ketika kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita bisa membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat positif. Jadi awalannya untuk langkah induksi kita sebut sebagai hipotesis induksi. Nah, kalau ternyata benar ya, setelah dibuktikan maka dapat kita simpulkan berarti proposisinya juga benar gitu ya. Ternyata untuk konsep induksi matematik itu bisa kita lihat sebagaimana seperti efek domino. Jadi ketika kita ingin menjatuhkan semua domino, kita cukup menjatuhkan yang pertama. Ketika menjatuhkan yang pertama, yang lainnya pun ikut jatuh. Tanpa harus kita, misalkan kita mau jatuhkan yang pertama dijatuhin. Lalu yang kedua jatuhin. Satu persatu kita jatuhkan agar semuanya jatuh gitu ya. Nah, ini langkah ini nggak perlu nih. Karena kalau efek domino cukup yang paling depan kita jatuhkan, yang belakangnya pun ikut jatuh. Nah, itu tadi untuk analogi dari induksi matematik. Jadi kita cukup membuktikan yang paling pertama, maka yang setelah angka-angka berikutnya gitu ya, dapat terbukti juga. Oke, contohnya di sini, tunjukkan bahwa N yang lebih besar sama dengan 1 karena memang proposisi bilangan bulat positif ya. Dari proposisi 1 plus 2 plus 3 plus N N gitu ya, N berapapun, maka nilainya dapat kita rumuskan menjadi N kali N plus 1 bagi 2. Ya. Apakah benar ketika 1 plus 2 plus 3 plus N ini jumlah bilangan ganjil gitu ya. Itu nilainya atau bisa kita rumuskan seperti ini.
Untuk penyelesaian atau pembuktiannya, kita andaikan bahwa PN menyatakan proposisi bahwa N lebih besar sama dengan 1. Jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N dalam kurung N plus 1 bagi 2. Oke. Yaitu kalau kita sederhanakan di sini 1 plus 2 plus 3 plus tak hingga plus N. Bilangan bulat, ini bukan bilangan ganjil berarti. Jumlah bilangan bulat positif pertama. Beda berarti ya. Oke. Untuk induksi matematik, tadi kan yang pertama itu kita gunakan basis induksi. Basis induksi ketika N-nya diganti sama dengan 1 tadi mana? Ya, ketika N-nya dijadikan 1. Maka kita coba masukkan angka 1. Ya, kita perhatikan di sini N-nya menjadi 1. Oke. Ketika N sama dengan 1, yang sebelah kiri sama dengan kita cukup ambil 1 karena N-nya 1. Jadi yang 1 plus 2 plus 3 plus N ini menyatakan sebanyak N-nya berapa. Nah, kebetulan N-nya diganti 1 berarti yang sebelah kiri kita ambilnya 1 aja. Kalau N-nya 2 berarti 1 plus 2. N-nya 3 berarti 1 plus 2 plus 3. Yang kanan pun N-nya akan diganti 3. Nah, karena kita ganti untuk N-nya menjadi 1 pada basis induksi, baik yang kanan maupun yang kiri cukup 1 aja. Maka yang sebelah kanan 1 plus 1 dibagi 2. Ini 1 plus 1 adalah 2, 2 kali 1, 2, 2 bagi 1 adalah 1. Ternyata yang di sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Jadi terbukti untuk basis induksi 1 itu benar ya. 1 sama dengan 1. Yang ruas kiri sama dengan ruas kanan. Setelah basis induksi itu benar, kita coba lihat langkah induksinya. Tadi ingat bahwa langkah induksi itu kita anggap dulu saja benar. Jadi hipotesa itu kan anggapan kesimpulan tuh seperti apa. Walaupun setelah dibuktikan bisa terjadi kesalahan, yaitu akibat mungkin di prosesnya gitu ya. Tapi kalau hipotesa kita boleh menyimpulkan sebagaimanapun yang kita harapkan. Nah, kebetulan di langkah induksi ini hipotesanya selalu kita anggap benar. Jadi di langkah induksi, misalkan PN-nya benar ya, yang mengasumsikan bahwa ini tadi persamaan di atas adalah benar. Jadi hipotesnya seperti kalau PN benar otomatis persamaan ini juga benar. Nah, karena hipotesanya benar, maka ketika N-nya ditambah 1 itu juga benar. Jadi ya, baik yang di sebelah kiri maupun yang sebelah kanan N-nya diganti jadi N plus 1. Oke. Nah, di sini jadi N plus 1 yang sebelah kanan. Ini kalau kenapa kok tiba-tiba dapat N plus 1 dalam kurung N plus 1 tambah 1 bagi 2. Ya, karena tadi N-nya adalah diganti N plus 1. Awalnya adalah N dikali N plus 1 bagi 2. N yang pertama jadi N plus 1. N yang kedua juga sama. Jadi N plus 1 tambah 1 bagi 2. Nah, ini maksudnya. Jadi untuk langkah induksi N-nya diganti N plus 1. Kalau sudah, kemudian kita coba sederhanakan. Kita lihat. Oke. Ingat bahwa tadi, jadi bolak-balik gitu ya. Yang di atas ini, bahwa 1 plus 2 plus 3N plus 3 plus titik-titik plus N itu bisa kita ganti menjadi N dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Atau sebaliknya, bahwa N dikali N plus 1 kali 2, bagi 2 boleh kita ganti menjadi 1 plus 2 plus 3 plus N. Oke ya. Maka di sini kita ambil yang sebelah kirinya. 1 plus 2 plus 3 plus N plus 1. Oke, berarti langkah berikutnya.
Tadi langkah yang kedua kita ganti n plus 1, baru langkah yang berikutnya adalah yang sebelah kiri kita sederhanakan. Ingat bahwa untuk ini kita kelompokkan ya, 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus n, ini kita kelompokkan sendiri. Baru n plus 1 kita kelompokkan sendiri. Ternyata yang warna kuning, stabilo kuning ini kita ganti sebagaimana persamaan di atas. Yaitu menjadi n, ya, n plus 1 bagi 2. Yang di stabilo kuning berubah jadi seperti ini kan. N dalam kurung n plus 1 bagi 2. Yang sebelah kanan tetap n plus 1. Kemudian kita coba sederhanakan. Jadi di sini n dalam kurung n plus 1 bagi 2 itu adalah n kuadrat plus n bagi 2. Oke. Yang sebelah kanan ini masih n plus 1. Kemudian kita samakan penyebutnya. N kuadrat plus n bagi 2 tambah n plus 1. Karena yang n plus 1 akan kita jadikan penyebutnya 2, yang di bawah gitu ya, per 2 gitu kan. Maka yang atas pun akan kita kali dengan 2. Sehingga menjadi ini ya, 2n plus 2 bagi 2. Oke. Lalu kita tambahkan, ini kan tadi bentukannya seperti ini. N kuadrat plus n bagi 2 tambah dengan 2n plus 2 dibagi 2. Jadi kalau kita sederhanakan ini menjadi n kuadrat tambah 3n tambah 2. Ya kan? N kuadrat tambah 3n tambah 2 bagi 2. Lalu kita faktorkan yang persamaan kuadratnya menjadi n plus 1, n plus 2 dibagi 2. Oke. Kemudian kalau kita sederhanakan, sebenarnya yang n plus 2 itu kan sama aja n plus 1 dalam kurung ditambah 1 dibagi 2. Ya. Karena langkah 1 dan 2, basis induksi dan langkah induksinya kita buktikan benar, maka untuk semua bilangan bulat positif n terbukti bahwa untuk n yang lebih besar sama dengan 1, itu boleh kita simpulkan menjadi n dalam kurung n plus 1 bagi 2. Oke. Jadi kalau misalkan ini kita kembalikan gitu ya, n plus 1-nya dijadikan n gitu. Ini kan sebenarnya kembali lagi ke awal. Jadi n plus 1 bagi 2. Jadi sebenarnya induksi matematik itu kita buktikan persamaannya aja. Ya, kita buktikan persamaannya apakah sama, bukan hasilnya. Contoh kedua nanti yang di sini bisa kalian akses saja di kampus. Ya. Gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama. Kalimatnya adalah proposisinya jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama. Itu adalah n kuadrat. Oke. Penyelesaiannya misalkan Pn adalah proposisi yang menyatakan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Jadi kita namakan sebagai Pn. Untuk basis induksi n-nya kita ganti menjadi 1. Ya kita lihat aja. Oke, di sini n kuadrat. Ini jumlah n buah bilangan ganjil pertama. Oke. Kalau misalkan n-nya kita ganti 1 kan berarti cuma 1 aja yang sebelah kiri. Kuadrat. Hasilnya adalah 1. Ternyata terbukti bahwa 1 sama dengan 1. Oke. Kalau misalkan mau bukti lain ya sebenarnya
basis induksi kan kita buktikan pakai bilangan 1. Kalau bilangan n-nya jadikan 2, berarti kan yang sebelah kiri ada jumlah 2 buah bilangan ganjil pertama, jadi 1 plus 3. Adapun yang sebelah kanan 2 pangkat 2. Ternyata sama ya. Namun kalau di basis induksi cukup kita masukkan angka 1 aja. Yang angka lain tidak perlu kita masukkan. Ternyata benar yang sebelah kiri 1, yang sebelah kanan 1. Oke, basis induksinya benar. Lalu kita lihat langkah induksi. Misalkan PN itu benar, kita kembalikan ke awal jadi PN saja. Misalkan PN benar, asumsikan bahwa 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Adalah benar. Oke, ada istilah bilangan ganjil positif ke n itu adalah 2n min 1 ya. Jadi muncul notasi ini maksudnya adalah bilangan ganjil positif ke n. Bilangan ganjil positif ke n. Oke, tadi kita asumsikan, kita hipotesiskan bahwa persamaan tersebut itu benar. Ketika PN benar, kita harus memperlihatkan bahwa PN plus 1 juga benar. Jadi nanti N-nya dijadikan N plus 1. Maka yang sebelah kiri nanti N-nya berubah jadi N plus 1, yang sebelah kanan pun juga N plus 1. Sehingga yang di sebelah kiri menjadi 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus 2N minus 1 plus 2N plus 1. Ya, kenapa muncul seperti ini? Berarti kan dari yang kiri ya, 2N min 1 awalnya seperti ini. Lalu N-nya kita ganti N plus 1. Jadi kan 2N plus 1 dikurangi 1. Ini kita kalikan jadi 2N plus 2 dikurangi 1 atau 2N plus 1. Maka di situ muncul 2N plus 1. Yang sebelah kanan pun juga awalnya kan N kuadrat. Karena N-nya jadikan N plus 1 jadi N plus 1 kuadrat. Oke. Maka persamaan proposisi N plus 1 itu juga kita anggap benar dulu. Sekarang kita buktikan yang sebelah kiri. Kita ambil yang kirinya saja gitu ya. Di sini ada 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus 2N minus 1 plus 2N plus 1. Lalu kita kelompokkan ulang. Ya. Di sini 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus 2N minus 1 sendiri. Lalu yang 2N plus 1 sendiri. Ingat bahwa yang stabilo kuning itu kan sama dengan N kuadrat ya. Di atas gitu. Maka itu boleh kita ubah menjadi N kuadrat, yang sebelah kanan tetap 2N plus 1. Oke. Nah, persamaan kuadrat N kuadrat plus 2N plus 1, kalau kita faktorkan ternyata N plus 1 kuadrat. Dan ini terbukti ya, sama dengan N plus 1 kuadrat. Atau kalau N plus 1 ya kita jadikan N saja sebagaimana yang awal tadi, maka ini sama dengan N kuadrat. Jadi setelah kita hipotesiskan PN plus 1-nya benar, dan ketika kita buktikan, oh ternyata benar. Nah, ketika basis induksi benar dan langkah induksinya benar atau terpenuhi, maka otomatis proposisi yang menyatakan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama itu nilainya adalah N kuadrat. Nah, proposisi ini berarti benar dan terbukti valid. Jadi di induksi matematik kita cuma membuktikan proposisi saja, nggak perlu dicari hasil-hasilnya. Lalu prinsip induksi yang berikutnya adalah prinsip induksi yang dirampatkan. Kita lihat apa perbedaannya. Misalkan PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat, N yang lebih besar dari sama dengan N0. Untuk membuktikan ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa PN0 benar. Ya, kalau yang induksi sederhana kan tadi diganti 1. Nah, ini yang langkah pertama pada prinsip induksi yang dirampatkan itu adalah bukan 1 lagi tapi N0. Kemudian langkah induksinya jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar.
untuk semua bilangan bulat n yang lebih besar sama dengan n0 atau n awal. Oke, ini contohnya. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 dan seterusnya tambah 2 pangkat n, itu nilainya bisa kita rumuskan menjadi 2n plus 1, 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Oke. Untuk penyelesaiannya basis induksi yang pertama, n-nya kita ganti sama dengan 0. Bahwa 0 itu adalah bilangan bulat tidak negatif pertama. Ya, karena 0 bukan bilangan bulat negatif. Kita peroleh, ya ketika n-nya itu 0, kita peroleh. Ya, yang sebelah kiri jadinya adalah 2 pangkat 0 saja. Yang sebelah kanan 2, 0 tambah 1, dikurangi 1. Ingat bahwa 2 pangkat 0 adalah 1, karena bilangan berpangkat 0 pasti 1 berapapun angka dasarnya ya. Lalu yang sebelah kanan, 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 kurangi 1. Yang sebelah kiri masih sama 1, yang sebelah kanan 1. Ternyata ketika kita masukkan n sama dengan 0, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Dan terbukti benar untuk basis induksinya. Sekarang langkah induksi, ingat bahwa langkah induksi itu ketika n-nya dijadikan n plus 1, kita hipotesiskan dia benar dulu. Nah, ini langkah induksinya. Ya. Andaikan Pn benar, jadi ini persamaan yang di soal tadi itu benar. Maka hipotesisnya harusnya n plus 1-nya juga benar. Jadi yang sebelah kanan ditambahkan n plus 1, yang sebelah kiri pun juga sama. Jadi kan di situ muncul 2 pangkat n plus 1. Yang sebelah kanan, gini kan ya, awalnya n plus 1 dikurangi 1. Kita fokus n-nya aja, 2 pangkat n plus 1 ditambah 1 dikurangi 1. Atau kalau ini mau disederhanakan menjadi 2 n plus 2 dikurangi 1. Oke. Nah, sekarang kita coba buktikan dengan mengambil yang sebelah kiri saja. Oke, yang sebelah kiri itu yang stabilo biru ya. Lalu kita kelompokkan 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n. Dan yang kanan, yang 2 pangkat n plus 1 kita sendirikan. Yang stabilo kuning ini kalau kita kembalikan ke atas, kan nilainya adalah 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1 ya. Maka itu boleh kita ganti menjadi 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Nah, ini adalah hipotesis induksi n plus 1 itu benar. Tinggal kita sederhanakan aja ya. Di sini kita kelompokkan 2 pangkat n plus 1 tambah 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Oke, nah ini kan maksudnya itu adalah kalau kita sederhanakan jadi 2 kali 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Oke. Nah, penyederhanaan dari 2 kali 2 pangkat n plus 1 jadi 2 pangkat n plus 2. Karena memang ini ya, kan 2 pangkat 1. Jadi 2 aja itu sebenarnya 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat n plus 1. Nah, ini ada sifat eksponen. Kalau misalkan angka dasarnya sama, ini kebetulan sama-sama 2, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan aja. Berarti kan 2 pangkat 1 tambah n tambah 1. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 plus n. Itu sehingga muncul di situ ada 2 pangkat n plus 2 dikurangi 1. Oke, kita dapat ternyata benar ya. Ini kan tadi kalau kita sederhanakan 2 n plus 2 min 1. Ternyata hasilnya sama. Oke. Nah, kalau kita mau jadikan n plus 1 itu jadikan n, harusnya kembali ke persamaan awal. Ini kita coba kita jadikan n saja. Jadi 2 dalam kurung n plus 1 dikurangi 1. Ini ternyata sama dengan persamaan awal.
Karena basis induksi benar dan dan Pn plus satunya atau langkah induksinya awalnya kita hipotesiskan ternyata saja benar, keduanya benar, maka persamaan tersebut valid ya dan terbukti benar. Bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 dan seterusnya 2 pangkat n akan kita rumuskan menjadi atau sederhanakan menjadi 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Oke. Tadi untuk induksi yang dirampatkan ya. Jadi kalau di induksi yang dirampatkan perbedaannya dengan induksi sederhana itu, kalau induksi sederhana kan basisnya wajib diisi 1. Kalau yang dirampatkan basis induksinya dimulai dari n paling awal itu berapa? Kebetulan n paling awal ini kan kalau kita lihat dari persamaannya itu 0 di sini ya. 2 pangkat 0. N-nya mulai dari 0, maka kita mulai dari 0. Kalau ternyata di soal itu misalkan 2 pangkat 7 plus 2 pangkat 8, ini kan kita anggap sebagai n pertama. Maka nanti di basis induksinya, n-nya kita ganti sama dengan 7. Itu perbedaan yang dirampatkan dengan induksi sederhana. Lalu model yang ketiga ada prinsip induksi kuat. Kita lihat, kita baca. Misalkan Pn adalah proposisi perihal bilangan bulat, dan kita ingin membuktikan bahwa Pn itu benar untuk semua bilangan bulat n yang lebih besar sama dengan n awalnya. Untuk membuktikan ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa ini yang basisnya sama dengan yang dirampatkan ya, dimulai dari n terkecil, nggak harus 1. Dan perbedaannya di langkah induksi, jika Pn 0-nya benar, lalu Pn plus 1-nya benar, Pn plus 1 dan seterusnya sampai Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n awal. Jadi n awal ini kita sebut sebagai n awal ya. N awal tidak harus 0. Oke. Contohnya bilangan bulat positif disebut prima. Ini ada contohnya, bisa dicek dulu ya. Oke. Bilangan bulat positif disebut prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut, ini ada proposisi, habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Nah, kita mau buktikan bahwa setiap bilangan bulat positif n dalam kurung n lebih besar sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Buktikan dengan prinsip induksi kuat. Nah, basis induksi. N-nya tadi nih, N-nya lebih besar sama dengan 2. Ya, N-nya lebih besar sama dengan 2, berarti N awalnya adalah 2, maka di basis induksi N-nya kita jadikan 2. Nah, kita lihat jika N sama dengan 2, maka 2 sendiri adalah bilangan prima, dan di sini 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu buah bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. Nah, langkah induksinya, misalkan pernyataan bahwa bilangan 2, 3, dan seterusnya sampai n dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima adalah benar, hipotesis induksinya ya.
kita perlu menunjukkan bahwa ketika n plus 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Oke, ada dua kemungkinan nilai n plus 1. Jika n plus 1 sendiri bilangan prima, maka jelas ia dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Nah, jika n plus 1 bukan bilangan prima, maka terdapat bilangan bulat positif A yang membagi habis n plus 1 tanpa sisa. Atau kalau kita tulis secara matematis, n plus 1 bagi A sama dengan B, atau n plus 1 sama dengan A kali B. Di mana A-nya lebih besar sama dengan 2, kurang dari sama dengan B, dan B-nya lebih besar sama dengan A, kurang dari N. Menurut hipotesis induksi, A dan B dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Ya, ini berarti N plus 1 jelas dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima karena N plus 1 itu adalah A kali B. Jadi di langkah induksi berikut ya, ini menggunakan kalimat-kalimat yang bisa kita terima ya secara fakta. Karena langkah 1 dan 2 sudah ditunjukkan benar oleh kalimat-kalimat yang ada, maka terbukti bahwa setiap bilangan bulat positif dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Ya, jadi setiap bilangan ganjil itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau bilangan prima. Ini maksudnya yang belum nangkep gitu ya. Kita contohnya ambil bilangan prima itu adalah 9. Nah, 9 ini kan bisa 3 kali 3. Ya. Nah, ini terdiri dari satu perkalian prima. Misalkan lagi bilangan ganjil itu ada 25. 25 ini kan bisa berapa? 5 kali 5. Ya, walaupun 25 bukan bilangan prima tapi bilangan ganjil, dia terdiri dari 2 kali 2 nggak bisa. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 kali 5 aja berarti ya. Atau ini aja nih, 21 kali ya. Biar kita lihat. 21 itu kan bisa kita lihat faktor pengalinya atau faktor pengalinya 1 kali 21, 3 kali 7. Ya, setelah kita lihat ternyata bilangan ganjil 21 itu merupakan perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Ini kebetulan bilangan primanya ada 3 dan 7. Termaksud kalimat-kalimat di samping. Oke. Ada contoh lain ya. Di dalam sebuah pesta setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali saja. Diilustrasikan di sebuah pesta misalkan ada 1.000 orang ya, antar mereka hanya boleh berjabat tangan dengan tamu lain hanya sekali. Jadi misalkan A ketemu B, berarti dia ya udah salaman sekali terus sudah. Nanti kalau kemudian A ketemu C, berarti nanti dia jabat tangan sekali. Nah, ketika nanti tiba-tiba A ketemu B lagi, dia nggak akan jabat tangan lagi karena hanya sekali jabat tangan dengan tamu lain. Nah, buktikan dengan induksi matematik bahwa jika ada N orang tamu, maka jumlah jabat tangan terjadi adalah, apakah bisa kita simpulkan bahwa jumlah jabat tangan itu N dikali N min 1 bagi 2. Ya, kita lihat di sini, nilai N minimalnya adalah 1. Ini kita bisa gunakan yang dirampatkan ya. Karena ada kata-kata minimal dari angka 1. Misalkan PN adalah proposisi yang menyatakan jika ada N orang tamu, maka jumlah tangan yang terjadi adalah N dikali N-1 bagi 2. Kita lihat dari basis induksinya, ketika N-nya kita masukkan angka 1, apakah benar ya kita lihat. Oke. Karena untuk N sama dengan 1 orang tamu, tidak ada jabat tangan yang terjadi atau 1
dalam kurung 1 min 1 bagi 2 itu 0. Kita lihat ya, benar enggak? Persamaan M, N min 1 bagi 2. Kita ganti N menjadi 1. 1 kali 1 min 1 dibagi 2. 1 min 1, 0. Ya, 0 kali 1 adalah 0. 0 per 2. 0 per 2 itu 0. Oke. Jadi ketika dimasukin 1 itu 0. Ketika hanya terdiri satu orang di dalam sebuah pesta, maka dia tidak akan terjadi jabat tangan. Mau jabat tangan dengan siapa? Ternyata jawaban 0 ini terbukti benar ya. Ketika satu orang tidak ada yang jabat tangan. Nah, di basis induksinya sudah benar. Sekarang kita lihat langkah induksinya. Misalkan Pn benar, maka nanti hipotesisnya Pn plus 1 itu juga harus benar. Jadi nanti kita ganti menjadi N plus 1. Ya. Kalau Pn-nya itu adalah tadi N dalam kurung N1 bagi 2, maka Pn plus 1 menjadi N plus 1 ya, dalam kurung N plus 1 kurangi 1 bagi 2. Kalau kita sederhanakan berarti bisa disederhanakan atau tidak ya, bebas. Ini kan N plus 1, yang sebelah kanannya N plus 1 dikurangi 1 itu adalah N saja ya kan ya, karena 1 dikurangi 1 0 bagi dengan 2. Oke, hipotesisnya yang ini adalah hipotesisnya benar ya. Oke, nah di sini untuk langkah pembuktian langkah induksinya ya. N dalam kurung N min 1 plus 2 tambah N sama dengan N min 1 bagi 2 tambah 2N min 2. Disamakan penyebutnya ya. Oke, kita lihat baca dari awal. Untuk N plus orang, jumlah jabat tangan yang terjadi haruslah berupa jumlah jabat tangan N orang tamu ditambah jabat tangan yang dilakukan tamu ke N plus 1. Menurut hipotesis induksi, untuk N orang tamu, jumlah jabat tangan terjadi adalah N dalam kurung N min 1 bagi 2. Tamu yang ke N plus 1 ini akan berjabat tangan sebanyak N kali dengan N orang tamu lain. Sehingga jumlah jabat tangan keseluruhan adalah N dalam kurung N min 1 dibagi 2 plus N. Oke. Nah, di sini kita samakan penyebutnya, maka yang sebelah kanan jadi 2N per 2. Ya. Oke, kemudian di sini kita sederhanakan jadi N kuadrat min N plus 2N bagi 2. Ya. Di situ kita faktorkan jadi, di situ kita sederhanakan menjadi N kuadrat plus N bagi 2. Ya. Karena min N plus 2N kan jadi plus N aja. Oke. Jadi kalau kita keluarkan N-nya jadinya adalah N dalam kurung N plus 1 bagi 2. Dan ini kembali ke hipotesis ketika Pn plus 1 ya. Pn plus 1 tadi kan N plus 1 kali N bagi 2. Oke, di sini ada contoh lain. Kita diminta untuk membuktikan induksi matematik dengan induksi matematik bahwa N pangkat 5 min N itu habis dibagi 5 untuk N bilangan bulat positif. Oke. Apabila Pn itu adalah proposisi menyatakan bahwa N pangkat 5 min N habis dibagi 5 untuk N bilangan bulat positif, maka basis induksinya ketika P-nya kita masukkan angka 1 itu benar. Oke, kita coba lihat. Ya.
kalimatnya adalah n pangkat 5 dikurangi n habis dibagi 5. Sekarang kita masukin angka 1. 1 plus 5, pangkat 5 dikurangi 1. 1 pangkat 5 adalah 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ya. Jadi terbukti bahwa ketika dimasukin angka 1, tetap habis dibagi 5. Nilai 0 membuktikan bahwa dia habis dibagi 5. Lalu kita lanjut ke langkah induksi. Andaikan bahwa PN benar, yaitu asumsikan bahwa n pangkat 5 dikurangi 6 habis dibagi 5 untuk n lebih besar dari 0, maka ketika nanti n plus 1 hipotesisnya harus benar juga. Ya. Jadi n plus 1 pangkat 5 dikurangi n plus 1. Nah, ini kalau misalkan kita jabarkan n plus 1 pangkat 5 itu jadi seperti ini. Jadi nanti kalian bisa coba sendiri ya. N plus 1 ditulis 5 kali. Dikurangi n plus 1. Ini kalau misalkan dikalikan 1 per 1 menjadi n pangkat 5 plus n pangkat 4 plus 10 pangkat plus 10 n pangkat 3 plus 10 n pangkat 2 plus 5 n plus 1 dikurangi n dikurangi 1. Ini n ada 1 kan habis. Jadi sisa n pangkat 5 dikurangi n plus 5n pangkat 4 plus 10n pangkat 3 plus 10n pangkat 2 plus 5n. Kalau kita kelompokkan ya, n pangkat 5 dikurangi n dikurungkan sendiri, lalu di sini 5n pangkat 4 plus 10n pangkat 3 plus 10n pangkat 2 plus 5n. Ini kita keluarkan angka 5, jadi 5 kali n pangkat 4 plus 2n pangkat 3 plus, ini harusnya 2 ya, bukan 5. Jadi 2n pangkat 2 plus n. Menurut hipotesis induksi n pangkat 5 dikurangi n itu habis dibagi 5 dan ya. Oke, ini kan yang ini kembali ke awal sebenarnya. N pangkat 5 dikurangi n dikurangi n. Dan 5 kali n pangkat 4 plus 2n pangkat 3 plus 2n pangkat 2 plus n jelas juga habis dibagi 5. Sehingga n pangkat 5 dikurangi n tambah n kali m pangkat 4. N pangkat 5 dikurangi n tambah 5 dikali n pangkat 4 plus 2n pangkat 3 plus 5n pangkat 2 plus n habis dibagi 5. Dengan demikian terbukti bahwa n plus 1 pangkat 5 dikurangi n plus 1 habis dibagi 5 juga. Karena langkah 1 dan langkah 2 terbukti benar, maka terbukti juga bahwa n pangkat 5 dikurangi n habis dibagi 5 untuk bilangan bulat positif. N bilangan bulat positif. Oke, itu tadi terakhir. Jadi kesimpulannya, sebelum mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, induksi matematik, tadi ada induksi sederhana, induksi yang dirampatkan, dan induksi kuat, menandakan pembuktian-pembuktian untuk proposisi bilangan bulat. Nah, nanti ada caranya, yaitu basis induksi dan juga langkah induksi. Nanti di basis induksi, kalau pada induksi sederhana dimasukkan angka 1, kalau yang induksi dirampatkan, dia mulai dari n paling kecil ya, tergantung nanti dari pernyataan proposisinya. Oke, kemudian kalau misalkan keduanya itu benar ya, karena kita hipotesiskan yang langkah induksi benar, otomatis proposisinya juga valid. Jadi bisa kita gunakan proposisinya. Ya. Nanti di dalam pembuktiannya pun bisa kita gunakan kalimat-kalimat kayak contohnya tadi ya. Atau yang n pangkat 5 dikurangi n. Setelah kita jadikan dia n plus 1 pada langkah induksi, ya kita lihat ya, apakah benar bahwa n pangkat 5 plus n, n plus 1 ya, ketika proporsi n plus 1 itu juga benar. Apa kalimatnya atau apa kasus soalnya pada contoh yang terakhir ini, kasus soalnya adalah habis dibagi 5. Nah, kita bisa coba satu persatu tadi, n pangkat 5 dikurangi n, ternyata di basis induksi itu habis dibagi 5. Kemudian yang 5 kali n pangkat 4 plus 2n pangkat 3 plus 5n pangkat 2 plus n itu
kalau nanti bisa dicoba itu ternyata juga habis dibagi 5. Sehingga kesimpulannya N pangkat 5 tadi ya, dan seterusnya itu juga habis dibagi 5. Langkah kedua terbukti benar atau valid, maka keduanya terbukti valid juga, maka proposisinya benar ya, dan dapat kita gunakan, yaitu kurang N itu lalu habis dibagi 5. Oke, nah ini tadi untuk induksi-induksi matematik ya. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu atau dikonfirmasi di bagian mana, silakan disampaikan saja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan nanti cukup, silakan bilang cukup. Nanti ya kalau ada yang mau ditanyakan, sampaikan. Kita tunggu. Cukup, Pak. Cukup. Yang lain bagaimana?